Salam Guru Penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya, Priska Aurelia Bali, calon guru penggerak Angkatan 8, Unit Kerja SMP Negeri 1 Riau, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Video ini merupakan tugas demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Informasi tentang segitiga restitusi yaitu segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahap segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Pada tahap validasi tindakan yang salah, dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, dan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir menaikkan identitas yaitu murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Lydia tidak terima jika dalam mengerjakan tugas dan ulangan harian di sekolah, temannya selalu mengganggu konsentrasi Lydia sehingga Lydia sulit berkonsentrasi. Selamat pagi Lydia. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya? Baik Ibu. Oke, Ibu panggil Lydia ke sini. Tadi Ibu ada dengar dari teman-teman kelas 8A dan juga ada dari guru mata pelajaran yang masuk duluan tadi di kelasnya Lydia. Kalau Lydia ada marah-marah, bahkan mau berkelahi dengan adik. Itu kenapa Lydia? Karena saya rasa jengkel dan adik aku dia terus ganggu saya. Ganggunya kenapa Lydia? Tadi Ibu mata pelajaran sebelumnya dia suruh kami mengerjakan tugas, tapi selama kegiatan itu berlangsung adik selalu tanya jawabannya ke saya dan itu buat saya terlambat mengerjakan tugas. Begitu. Jadi wajar ya kalau Ibu pada posisi Lydia juga pasti Ibu akan merasa jengkel juga, terganggu konsentrasi Lydia ya. Jadi Lydia terlalu mengumpul tugas gara-gara itu tadi. Baik. Lalu apa yang Lydia lakukan pada adik tadi? Saya marah-marah Ibu, bahkan sampai pukul meja terus bentak-bentak. Ya pasti buat begitu ada alasannya. Iya Ibu, karena hal itu terjadi saya jadi terlambat kumpul tugas, terus ada beberapa jawaban yang karena mereka ribut bertanya terus, jadinya saya bingung dan salah jawabannya. Tapi tugasnya sudah dikumpulkan? Sudah Ibu. Oke baik, jadi wajar Ibu merasa dengar ceritanya Lydia tadi, Ibu merasa wajar. Ibu berada di posisinya Lydia juga pasti Ibu akan seperti reaksi Lydia, tapi Ibu apresiasi pada Lydia, tapi tidak sampai berkelahi, tidak sampai yang heboh sekali dalam kelas ya, hanya sampai marah-marah saja. Oke, coba sekarang Lydia pikirkan, apakah yang Lydia lakukan itu melanggar kesepakatan kelas? Iya Ibu. Kesepakatan kelas yang mana Lydia? Menghargai dan menghormati sama teman yang ada di kelas. Oke, tepat sekali. Lalu, keyakinan apa yang harus Lydia lakukan? Kedepannya saya harus lebih sabar dalam menghadapi situasi apapun di sekolah. Oke, bersedia Lydia? Bersedia Bu. Oke, jadi apa yang akan Lydia lakukan untuk memperbaiki masalah yang Lydia alami lagi ke depan kalau bersama dengan Adit dan teman-teman lainnya? Saya kedepannya harus lebih sabar dan apabila hal ini terjadi lagi, saya harus melaporkan hal ini ke guru mata pelajaran dan wali kelas saya. Oke, tepat sekali. Jadi kalau ke depan masalah ini terjadi, jangan langsung ambil suatu tindakan, tapi laporkan dulu ke wali kelas atau guru mata pelajaran. Oke, tetap semangat Lydia. Oke, terima kasih. Jadi sekarang boleh kembali ke kelas. Selamat pagi, saya Lydia dari kelas 8A. Saya senang sekali bisa berdiskusi dengan Ibu Ika untuk mengendalikan diri dari rasa marah dan bersabar dalam menghormati teman-teman. Terima kasih. Kasus kedua. Egris selalu tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru di setiap mata pelajaran. Selamat pagi Egris. Pagi Bu. Bagaimana Egris, sehat? Sehat Bu. Oke, baik Egris, Ibu panggil Egris sini, Ibu mau tanya sesuatu juga Egris. Ibu dengar dari teman-teman dan bahkan Ibu juga guru mata pelajarannya Egris. Egris nih selalu terlambat bahkan tidak mengumpulkan tugas. Kenapa Egris? Ya Bu, saya malas Ibu. Kenapa malas Egris? Karena saya di rumah banyak kerja Bu. Oh begitu. Kerjanya apa saja Egris? Bantu orang tua. Itu pas pulang sekolah langsung bantu orang tua sampai sore kan Egris? Iya Bu. Baik, sudah Ibu mengerti posisinya Egris. Jadi mungkin Egris capek, makanya Egris tidak buat tugas ya? Iya Bu.
Lalu yang Idris lakukan itu pasti ada alasannya. Bisa Idris ceritakan pada ibu apa alasannya? Iya Bu, setelah pulang sekolah saya makan, setelah itu saya istirahat beberapa menit, setelah itu saya pergi mencari kayu, setelah pergi pulang mencari kayu, saya cuci piring. Iya. Setelah itu pergi timba air, setelah itu saya juga lanjut bermain. Oh, berarti di rumah air pakai timba? Iya Ibu. Timba dari sumur? Iya Bu. Tidak ada dinamo, sumur dinamo? Iya Bu. Tidak pakai pump juga? Tidak Bu. Oh, jadi wajar, ibu mengerti sekali. Jadi Idris sibuk sekali ya. Tidak ada waktu istirahat siang, Idris? Iya Bu. Berarti kalau pulang sudah malam, habis mandi sore, lalu tidak buat yang lain-lain lagi, capek sudah. Iya Bu. Berarti istirahat malamnya sekitar jam berapa, Idris? Istirahat malam sekitar jam 10 lagi. 10, tapi tidak kerja tugas? Iya Bu, tidak Bu. Karena Tidak sudah capek, kesempatan. tidak ada kesempatan lagi. Oh, baik, ibu mengerti sekali apa yang Idris rasakan dengan waktunya Idris yang Idris rasa sempit sekali. Iya. Jadi Idris tidak sempat kerja tugas sih. Tapi ibu senang walaupun Idris tidak pernah kerja tugas, tapi Idris tetap Iya. rajin masuk sekolah, tetap ikut pelajaran. Iya. Oke, baik. Coba Idris pikir kalau Idris tidak kerja tugas itu hal yang baik atau tidak, Idris? Tidak Bu. Berarti menurut Idris bagaimana sekarang? Apa yang harus Idris lakukan? Ya, saya harus rajin lagi untuk mengerjakan tugas dan harus konsentrasi lagi untuk belajar dan harus menggunakan waktu dengan baik. Iya, dan Idris harus pandai membagi waktu kalau pulang sekolah, walaupun ada pekerjaan di rumah, tetap harus sisihkan waktu istirahat, bantu orang tua, dan sisihkan juga waktu untuk mengerjakan Tugas. sepakat? Sepakat Bu. Bisa Idris? Bisa Bu. Bagus, nanti harus dirubah Idris punya cara berpikir dan cara berbuat di rumah ya, supaya Idris bisa mengerjakan tugas dan semuanya bisa terlaksana dengan baik. Bisa Idris? Bisa, Bu. Oke, baik, terima kasih Idris. Itu saja yang akan Ibu tanyakan pada Idris. Nanti ke depan harus berubah ya. Iya, Bu. Nanti tetap semangat Idris. Iya, Bu. Oke, baik. Sekarang Idris boleh kembali ke kelas. Pagi saya Igris, saya merasa senang berdiskusi dengan Ibu Ika dan akhirnya saya bisa menemukan solusi dari saya tidak pernah mengumpulkan tugas. Saya harus pintar menggunakan waktu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam dan bahagia.